Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma Susanti. NPM saya 17006963201037. Prodi S1 Administrasi Negara. Mata kuliah Evaluasi Kebijakan Publik. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di STIA Muara Bungo, dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Asrai Maros, SOS MSI. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang sudah diberikan, yaitu tentang karakteristik evaluasi kebijakan publik, yang dimana evaluasi kebijakan publik adalah kegiatan yang mencakup estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak evaluasi kebijakan publik. Menurut beberapa para ahli, saya mengambil dari Muhajir, yaitu mengemukakan evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa poin-poinnya tentang karakteristik evaluasi kebijakan publik. Gambaran utama evaluasi kebijakan publik adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntunan-tuntunan yang bersifat evaluatif. Karena evaluasi mempunyai karakteristik atau sifat evaluasi yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus nilai, interdependensi, fakta dan nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, serta dualitas nilai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah fokus nilai, di mana fokus nilai ini adalah evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian mencakup keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Terus evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang teradministrasi. Karena ketetapan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan. Dan seterusnya, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. Yang kedua, interdependensi atau tergantung fakta dan nilai. Di sini adalah tuntunan evaluasi tergantung fakta atau nilai untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang sangat tinggi. Diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu,
kelompok atau seluruh masyarakat yang menyatakan demikian, dan harusnya didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan-kebijakan secara aktual itu sendiri merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang telah dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan persyaratan bagi evaluasi tersebut. Dan ketiga itu adalah orientasi masa kini dan masa lampau, yaitu tuntunan evaluatif tidak hanya berbicara pada tahap akhir, tapi juga dilakukan pada tahapan sebelumnya, seperti rekomendasi yang bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan, atau sebelum tahapan perencanaan sudah dilakukannya evaluasi tersebut. Dan terakhir itu dualitas nilai, di mana nilai-nilai yang mendasari tuntunan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Misalnya itu seperti saya contohkan seperti masalah kesehatan, gitu, seperti itu. Dapat dianggap sebagai intrinsik atau diperlukan bagi diri, atau intrinsik diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lainnya bagi dirinya tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.